kan amanat pada Undang-Undang Nomor 22 tentang AKPD, AKPD memberikan kewenangan kepada daerah. Tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri, menggunakan surat edaran. Setiap daerah betul-betul untuk menaik menyesuaikan NJOP dan PDB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat. Tito Karnavian akhirnya mengakui bahwa kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB di daerah tidak lepas dari intervensi pusat. Hal ini sesuai dengan konfirmasi yang disampaikan Bupati Jombang, Warsudi. Warsudi bahkan mengatakan, jika kepala daerah tidak mengikuti arahan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, maka mereka terancam akan dikenakan sanksi. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang pajak daerah dan institusi daerah. Ini merupakan tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Beberapa pasal memang harus disesuaikan bagaimana diatur dalam pasal 99 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tentang pasal 128 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketua Umum Pajak Daerah dan institusi daerah. Jika Bupati tidak melakukan perubahan sebagaimana hasil evaluasi dan surat pemberitahuan, Bupati akan mendapatkan sanksi. Dan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang menjadi senjata bagi pemerintah pusat untuk memaksa pemerintah daerah harus taat dan tunduk pada pemerintah pusat. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Januari 2022 oleh Presiden Joko Widodo. Kewenangan otonomi daerah yang pernah menjadi salah satu semangat reformasi tahun 1998 dengan memberikan kewenangan penuh kepada masing-masing daerah untuk menentukan kebijakan di daerah masing-masing kini telah dikebiri. Di pasal 99 yang dikutip oleh Warsudi di ayat 5 berbunyi, berdasarkan rekomendasi perubahan perda yang disampaikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memerintahkan gubernur atau bupati atau wali kota untuk melakukan perubahan perda dalam waktu 15 hari kerja. Ayat 6 jika dalam waktu 15 hari kerja, gubernur atau bupati atau wali kota tidak melakukan perubahan atas perda tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri menyampaikan rekomendasi pemberian sanksi kepada menteri. Selanjutnya di pasal 100 ayat 1 berbunyi, pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 dan pasal 99 oleh daerah dikenakan sanksi berupa penundaan atau pemotongan dana alokasi umum atau DAU dan atau dana bagi hasil atau DBH. Undang-undang yang diterbitkan untuk memaksa kepala daerah tunduk dan patuh pada perintah menteri ini sekaligus mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Bupati Jombang Warsudi, ancaman sanksi inilah yang mendasari mereka harus menyesuaikan catatan rekomendasi hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan, hingga terjadi lonjakan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, yang kemudian memicu gelombang protes di berbagai daerah. Adanya rekomendasi dan surat edaran dari pemerintah pusat di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pun tidak dibantah oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Ada beberapa daerah, tapi itu bukan tahun 2005 itu ada 5 daerah saja. Ini kan amanat pada Undang-Undang Nomor 22 tentang AKPD, AKPD memberikan kewenangan kepada daerah. Tapi saya menggunakan kewenangan saya sebagai Menteri, menggunakan surat edaran. Setiap daerah betul-betul untuk menaik menyesuaikan NJOP dan PDB sesuaikan dengan kemampuan masyarakat dan sosial ekonomi masyarakat. Yang pertama, kedua libatkan juga komunikasi publik. Sebelum mendapat kebijakan itu komunikasi publik kepada masyarakat. Dan saya menurut edaran, kemudian ketika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak baik, maka kepala daerah dapat menunggak atau membatalkan. Saya sendiri tidak bisa langsung membatalkan, karena itu yang berasal dari Undang-Undang AKPD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat daerah, dan adanya PP Nomor 35 Tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah, di mana kepala daerah itu diberi kewenangan, ada perdanya, kemudian ada perkara kepala daerah. Tapi saya mengintervensi dengan menggunakan Undang-Undang Pendidikan Daerah 23/2014. Kemudian saya sebagai pemilihan pengawas pemerintahan daerah, saya menyampaikan agar dikaji, dan kemudian jika kondisi sosial ekonomi masyarakat tidak kondusif atau tidak elok untuk dilakukan suatu kebijakan, maka tunda.
Menurut Tito Karnavian, jika terjadi penolakan dan suasana tidak kondusif, maka ditunda. Sungguh miris, rakyat seolah jadi alat percobaan. Di aksi demo Pati yang berlangsung pada tanggal 13 Agustus 2025, ada lebih dari 30 orang harus dirawat di rumah sakit, 1 mobil polisi dibakar, 11 orang ditangkap karena dianggap provokator dan seorang bupati yang baru menjabat 6 bulan terancam diberhentikan. Dan pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memandang kasus ini hanya seolah tes ombak. Kebijakan disusun dengan sistem coba-coba. Jika masyarakat diam, kebijakan berlanjut. Dan jika masyarakat menolak, kebijakan ditunda atau ditarik kembali. Apakah di pemerintahan sekarang ini sudah kekurangan orang-orang yang bisa menyusun program yang berkepastian hukum memberikan peluang kepada pemerintah leluasa menjalankan program kerjanya, dan di sisi lain dapat diterima dengan baik di kalangan rakyat?